Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memperbanyak pujian kepadanya karena nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, meskipun dalam permasalahan ru'yatul hilal, para ulama kita kaum muslimin berbeda-beda pendapat. Tetapi ada satu hal yang juga hendaknya kita perhatikan. Apakah itu? Di sana ada dalil-dalil lainnya yang menunjukkan, yang menganjurkannya kepada kita semuanya kaum muslimin untuk berpuasa ataupun berhari raya bersama dengan mayoritas kebanyakan orang-orang muslim di sekitar kita. Lebih-lebih lagi bersama dengan pemerintah muslim yang berwenang untuk menetapkan hal tersebut. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu adalah diantaranya hadis Nabi an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahhuna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah hari ketika kalian semua berpuasa, dan Idul Fitri itu adalah hari ketika kalian semua berbuka, dan Idul Adha itu adalah hari ketika kalian semua menyembelih hewan-hewan kurban. Rawahu At-Tirmizi nomor 632. Kemudian riwayat Ad-Daruqutni nomor 385. Di dalam lafaz hadis yang lain, saumukum yauma tasumuna wa fitrukum yauma tuftiruna. Puasa kalian itu adalah hari ketika kalian semuanya berpuasa, dan berbukanya kalian itu adalah ketika kalian semua berbuka atau berhari raya. Hadis riwayat Daruqutni nomor 385. Hadis ini sahih insyaallah. Dari hadis tersebut dapat kita ambil beberapa pelajaran, beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, bahwa berpuasa dan berhari raya Idul Fitri, berhari raya Idul Adha itu hendaknya dilakukan bersama dengan banyaknya kaum muslimin di sekitar kita, terutama bersama-sama dengan pemerintah muslimin yang telah menetapkannya. Hal ini adalah sebagaimana yang dipahami dan diperintahkan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah Imam At-Tirmizi rahimahullah, setelah membawakan hadis tersebut tadi, beliau mengatakan hadis ini hasan, gharib. Sebagaimana ulama menafsirkan hadis ini, mereka berkata bahwa makna hadis ini adalah bahwa berpuasa dan berhari raya itu adalah bersama dengan al-jamaah. Apa maksud al-jamaah? Yaitu masyarakat kaum muslimin dan pemerintahnya, dan bersama mayoritas, bersama kebanyakan manusia. Kemudian Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah juga berkata, hadis ini adalah dalil bahwa penetapan berpuasa dan berhari raya itu
mengikuti mayoritas atau umumnya manusia. Orang yang melihat ru'yah, yakni ru'yatul hilal secara sendirian, wajib mengikuti orang lain dan mengikuti penetapan mereka dalam solat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Dalam kitab Subulus Salam halaman 72. Kemudian bisa dilihat di pembahasan kitab Silsilah As-Sahihah halaman 443 karya Syekh Al-Albani. Kemudian Al-Imam Al-Munawi juga mengatakan makna hadis ini adalah bahwa berpuasa dan berhari raya itu adalah bersama al-jamaah dan bersama mayoritas manusia. Dalam kitab At-Taisir Syarah Al-Jami' As-Saghir halaman 106. Kemudian bahkan Syekh Albani menjelaskan bahwa makna seperti tersebut juga dikuatkan oleh sebuah hadis. Jalurnya dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Masruq adalah seorang tabi'in. Dia menyarankan beliau untuk tidak berpuasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah karena khawatir hari itu adalah tanggal 10 Zulhijjah, yang mana 10 Zulhijjah sudah Idul Adha yang terlarang untuk berpuasa. Lalu Aisyah menjelaskan kepada Masruq bahwa yang benar itu adalah mengikuti al-jamaah, yaitu mayoritas banyak orang. Dari Aisyah radhiyallahu anha berdalil dengan hadis An-Nahr atau hari Idul Adha itu adalah hari ketika orang-orang menyembelih hewan kurban, dan hari Idul Fitri adalah hari ketika orang-orang berbuka puasa. Dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah halaman 444. Kemudian yang kedua pelajarannya, hadis tersebut juga menunjukkan bahwa urusan penetapan kapan mulai berpuasa Ramadan, kapan berhari raya Idul Fitri, dan kapan berhari raya Idul Adha bukan urusan per orang, bukan urusan individu atau urusan ormas atau jamaah pengajian tertentu dan sebagainya. Dan juga tidak boleh bagi seseorang bersendirian dalam perkara ini. Tetapi masalah seperti ini adalah urusan atau tugas pemerintah kaum muslimin yang kemudian diikuti oleh masyarakat kaum muslimin di negeri tersebut seluruhnya. Jika ada yang bertanya mana dalilnya, dalilnya diantaranya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Tara'in nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasamahu wa amaron nasa bisyamihi." Orang-orang melihat hilal, yakni mencari-cari hilal dengan melakukan ru'yatul hilal. Maka aku kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya. Lalu beliau akan berpuasa dengannya, dan beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian di dalam hadis yang lain ada seseorang penunggang kendaraan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bersaksi bahwa dia telah melihat hilal pada sore hari. Lalu Nabi memerintahkan orang-orang untuk berbuka, yakni tidak berpuasa lagi, dan memerintahkan besok paginya berangkat ke lapangan untuk menunaikan solat Id. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1557. Kemudian hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang tadi menunjukkan bahwa urusan penetapan kapan mulai berpuasa Ramadan adalah diserahkan kepada pemerintah kaum muslimin, bukan diserahkan kepada masing-masing individu atau kelompok masyarakat tertentu. Demikian pula pada hadis setelahnya juga menunjukkan bahwa penetapan kapan Idul Fitri adalah juga wewenang pemerintah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Al-Imam As-Sindi menjelaskan, nampak dari hadis ini bahwa urusan waktu untuk berpuasa Ramadan, berhari raya Idul Fitri, Idul Adha bukanlah urusan masing-masing individu, dan tidak boleh bagi seseorang bersendirian dalam hal ini.
Tetapi ini adalah urusan imam, urusan pemimpin kaum muslimin atau pemerintah, dan al-jamaah mayoritas kaum muslimin bersama pemerintahnya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang untuk tunduk kepada imam dan al-jamaah dalam urusan ini. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, agar kita beramal ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.